Pada saat ini, semua orang tercengang, dan hanya ada satu pikiran di benak mereka, yaitu Shen Gong Tianzun, begitu kuat. Dan bagaimana itu bisa begitu kuat? Ji Tianyao jatuh ke tanah, juga geram, meraung, tidak bisa mempercayainya, matanya kaget. Dengan begitu banyak orang kuat dari keluarga Ji yang bekerja sama, mereka tidak dapat menahan Shen Gong Tianzun. Namun, dalam situasi saat ini, bagaimana keluarga Ji bisa mundur? Setelah mundur, mereka akan dibenci oleh banyak kekuatan yang hadir, dan bahkan menjadi bahan tertawaan. Semuanya, mulai formasi gabungan dan bunuh musuh bersamaku. Teriak Ji Tianyao meraung dan mulai bertarung. Di tubuhnya, aura kekacauan yang mengepul meresap. Pada saat ini, beberapa sosok kuat dari keluarga Ji dengan cepat berkumpul di sekelilingnya, membentuk susunan kuno dan sederhana yang mengelilingi sisi Ji Tianyao. Aura kacau dari beberapa veteran Tianzun semuanya bangkit dari tubuh mereka, dan aura kacau ini melonjak dan mengalir, berubah menjadi pusaran air, dan menyatu dengan tubuh Ji Tianyao. Ji Tianyao meraung dan menembak lagi. Di bawah pandangan penuh publik, semua orang merasakan nafas berwarna-warni naik dari Ji Tianyao, dengan kekuatan kekacauan. Dalam kekuatan kekacauan, sepertinya ada cahaya pedang yang berkedip. Sebelum aura pedang tersapu, itu telah menyebabkan kulit banyak orang kuat yang hadir berdiri, seolah-olah mereka dipotong oleh pedang. Kekuatan apa ini? Ucap banyak orang berubah warna dan mengeluarkan suara kaget. Selain itu, Xiao Wujin menyipitkan matanya, dan mata Patriark Ye dan Patriark Jiang juga menyusut. Ini adalah kekuatan keluarga Ji kuno. Sebagai klan kuno, mereka secara alami tahu bahwa alasan 4 keluarga besar mereka bisa menjadi klan teratas dunia kuno adalah karena warisan dan darah. Keempat keluarga besar mereka semuanya mewarisi garis keturunan kekacauan tingkat atas dari zaman kuno, sehingga mereka bisa menjadi 4 keluarga besar kuno dan tidak akan jatuh selama ratusan juta tahun. Sekarang, Ji Tianyao mulai mengerahkan kekuatan klan kunonya. Ji Tianyao meraung, menyatu dengan kekuatan klan kuno teratas, dan menebas Shen Gong Tianzun. Nafas ini terlalu istimewa, seolah bisa menembus segalanya dan tak tertandingi. Untuk sesaat, dunia seakan terputus. Di bawah amarah pedang kekacauan yang mengerikan, Ji Tianyao meraung, Shen Gong Tianzun, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Semua napas kekacauan mengepul, memusnahkan segalanya. Dengan pukulan ini, semua orang di tempat kejadian mengubah warna mereka, dan banyak orang kuat mundur, termasuk orang kuat seperti penguasa Kuil Void. Mereka juga terkejut, keluarga Ji ini bisa menjadi salah satu dari 4 klan kuno. Kekuatannya sungguh luar biasa, nafas yang keluar terlalu menakutkan. Di tanah keluarga Ji ini, dia, yang juga merupakan Tianzun Puncak, dia tidak berani bersikap ceroboh. Pada saat ini, penguasa Kuil Void dan orang kuat lainnya menggelengkan kepala. Shen Gong Tianzun ini terlalu ceroboh. Mengapa repot-repot bertengkar dengan keluarga Ji untuk 2 murid Tian Gongnya? Lagi pula, ini adalah tanah keluarga Ji, base camp keluarga Ji. Tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari keluarga Ji. Sambil menghela nafas, aura menakutkan yang dikeluarkan oleh leluhur keluarga Ji telah sampai ke wajah Shen Gong Tianzun. Shen Gong Tianzun terkekeh, dan di antara alisnya, ada senyum tipis. Apakah ini kekuatan keluarga Ji kuno? Dia selalu mendengar bahwa klan kuno itu luar biasa dan mewarisi garis keturunan kuno yang kacau, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Hari ini, dia beruntung telah melihatnya. Sambil terkekeh, Shen Gong Tianzun mendesak 6 harta Tianzun tingkat atas untuk bergabung bersama dan menggedor dengan ringan. Kekosongan di sisi ini meledak secara langsung, dan seluruh dunia kuno mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah langit telah runtuh. Aura yang dibentuk oleh ledakan menyapu banyak Master Tianzun di lapangan, dan dengan tergesa-gesa mengerahkan kekuatan Tianzun untuk melindungi Tian Jiao di bawah komandonya. Namun meski begitu, masih ada orang kuat yang terluka, darah melonjak di tubuhnya, hampir menyemburkan seteguk darah, dan kulitnya menjadi pucat. Mereka menatap langit dengan takjub. Itu sungguh mengerikan. Itu hanya akibat dari leluhur Ji Tianyao, yang mengejutkan dan melukai mereka dari kejauhan, seolah-olah mereka dicekik oleh miliaran pedang. Jadi adegan seperti apa yang akan dilakukan oleh Shen Gong Tianzun yang menjadi inti dari serangan itu? Apakah langsung terluka parah, atau rusak di tempat? Namun,
Ketika mereka mengangkat kepala, di lapangan, wajah pria kuat yang tak terhitung jumlahnya berubah. Di atas langit rumah keluarga Ji, dampak mengerikan yang tak ada habisnya menghilang, dan Shen Gong Tianzun memegang 6 harta Tianzun teratas, berdiri dengan bangga di langit, dan sekali lagi memblokirnya. Bagaimana ini mungkin? Gumam banyak orang menjadi gila. Bahkan Xiao Wujin, patriark keluarga Xiao, berubah warna dan menghirup udara dingin. Di antara kerumunan, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu juga saling memandang, mata mereka serius. Shen Gong Tianzun ini sangat mengerikan. Mereka juga terkejut. Saat ini, ketika Shen Gong Tianzun memblokir master keluarga Ji di langit di atas aula keluarga Ji. Di kedalaman rumah keluarga Ji, sosok Qin Chen bergegas, terbang menembus lapisan kehampaan. Dia bisa merasakan raungan datang dari belakang, dan samar-samar mendengar raungan leluhur Ji Tianyao, mengetahui bahwa itu adalah Shen Gong Tianzun yang bergerak, dan menghadapi banyak keluarga Ji yang kuat dengan satu orang. Namun, Qin Chen tidak memiliki sedikit pun pemikiran untuk mengkhawatirkan Shen Gong Tianzun di dalam hatinya. Yang lain tidak tahu, tetapi Qin Chen tahu betul tentang kekuatan Shen Gong Tianzun, yang diam-diam telah menerobos ke alam tertinggi. Bahkan Sukong Tianzun dari klan binatang buas kuno, dan seluruh klan binatang buas kuno telah dimusnahkan oleh Shen Gong Tianzun. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Ji ini, apakah itu lebih kuat dari klan binatang purba luar angkasa. Binatang purba luar angkasa termasuk di antara 100 ras teratas dalam daftar 10.000 ras di alam semesta, dan keluarga Ji hanyalah salah satu kekuatan langit teratas di antara ras manusia. Kecuali jika keempat klan kuno bergabung, atau leluhur dari keluarga tingkat pemimpin kuno di dunia kuno, Shen Gong Tianzun mungkin masih mengalami masalah. Adapun yang lainnya, Qin Chen tidak akan mengkhawatirkannya. Membawa Ji Xinyi, Qin Chen terbang dengan kekhawatiran tentang Ruyu dan Wuxu di hatinya, terbang dengan panik di tanah keluarga Ji ini, dan bergegas ke gunung penjara. Qin Chen, perlambat kecepatanmu. Ini adalah rumah keluarga kuno keluarga Ji kami. Ada banyak susunan kacau yang tak terhitung jumlahnya di rumah keluarga Ji kami. Jika seseorang tidak hati-hati, itu akan terbungkus oleh retakan kekacauan, maka kita akan berakhir. Melihat Qin Chen dengan cemas, dengan panik mendesak aturan ruang angkasa untuk bergerak dan terbang menuju gunung penjara, Ji Xinyi terkejut dan ketakutan, mengingatkannya dengan penuh ketakutan, dan seluruh tubuhnya berdiri. Gila? Sungguh gila? Apakah orang ini tidak takut mati dalam celah kekacauan ini? Diam, kamu hanya perlu menunjukkan jalannya, bukan giliranmu untuk menyela di sini. Ucap Qin Chen menjabat tangannya dan menamparkan Ji Xinyi. Tiba-tiba, pipinya bengkak dan mulutnya berdarah. Ji Xinyi dipenuhi dengan rasa malu dan amarah, air mata mengalir, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi menatap Qin Chen dengan kebencian yang tak tertandingi, ingin menghancurkan tubuh Qin Chen berkeping-keping. Namun, saat ini, Qin Chen adalah pisau, dan dia sendiri adalah seekor ikan, jadi dia hanya bisa menahannya. Dia hanya berteriak dengan gila di dalam hatinya, jika dia memiliki kesempatan untuk keluar dari kesulitan, dia pasti akan membuat kulit Qin Chen kram, membuat tulangnya patah, dan menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Meskipun Qin Chen sembrono, dia bukan idiot. Dia juga tahu bahwa di kedalaman kediaman keluarga Ji sangat berbahaya. Oleh karena itu, ketika dia bergerak, armor ilahi Haotian sudah digerakkan olehnya dan menutupi tubuhnya. Meskipun arai kuno kekacauan keluarga Ji jarang menyakitinya, Qin Chen selalu waspada dan tentu saja tidak akan mengambil risiko. Tanpa menyelamatkan Ruyu dan Wuxu, bagaimana dia bisa berada dalam bahaya? Dia melirik Ji Xinyi dengan mata pahit, mencibir di dalam hatinya, Ji Xinyi, yang masih berpura-pura menjadi orang baik, itu konyol. Meskipun Ji Xinyi adalah seorang wanita, Qin Chen sama sekali tidak memperlakukannya sebagai seorang wanita. Umumnya, seorang wanita yang semurni dan secantik Ji Xinyi dapat berpura-pura begitu menyedihkan sehingga orang biasa tidak dapat menolaknya. Tapi Qin Chen tetap tidak tergerak, karena dia telah melihat dari penampilan Ji Xinyi dalam kompetisi seni bela diri, dan bahkan mendorong Ouyang Chen untuk membelanya, bahkan mengetahui bahwa Ouyang Chen bukanlah lawannya, dia bahkan meminta Ouyang Chen untuk mati demi dia. Dapat dilihat bahwa Ji Xinyi ini sama sekali bukan hal yang baik.
Alasan mengapa dia masih menahan Ji Xinyi sekarang hanya karena dia masih membutuhkan Ji Xinyi untuk menunjukkan jalannya. Jika Ji Xinyi tidak tahu bagaimana hidup atau mati, Qin Chen tidak keberatan memenuhinya. Tiba-tiba, retakan kacau muncul di kehampaan dan langsung menabrak bahu Qin Chen. Seluruh tubuh Qin Chen tiba-tiba meledak, tetapi Qin Chen dengan cepat kembali terbang, tanpa menoleh ke belakang, langsung pergi, tidak ada luka di tubuhnya, dan Ji Xinyi, yang dibawa oleh Qin Chen, kedinginan dan terpana. Kengerian retakan kacau di alam kuno sangat jelas baginya. Bahkan jika Tianzun yang kuat terkena ledakan, dia akan terluka parah. Qin Chen tidak terluka. Ini membuat ketakutan Ji Xinyi tidak mungkin untuk ditekan. Monster macam apa orang ini? Segera setelah itu, Qin Chen terus terbang dengan liar. Kadang-kadang beberapa retakan kacau yang mengerikan menghantam Qin Chen, yang sebagian besar ditahan oleh Hao Tian Divine Armor, dan beberapa diserap oleh Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu, dan tidak dapat membahayakan Qin Chen sama sekali. Qin Chen tidak takut dengan retakan kacau yang cukup membuat Tianzun sakit kepala, dan bahkan terluka parah. Dengan gerakan dan terbang yang begitu gila, Qin Chen melintasi bagian belakang kediaman keluarga Ji, dan hanya dengan setengah kolom dupa, dia telah tiba di gunung penjara keluarga Ji. Di depannya ada gunung yang agak sepi. Begitu Qin Chen mendekat, dia merasakan napas dingin mengelilinginya, menyebabkan Qin Chen merasa kedinginan. Ini adalah gunung penjara keluarga Ji, berhentilah. Pada saat ini, dua suara sedingin es terdengar, dan dua pria kuat yang memancarkan napas di Zun dengan cepat muncul dan berhenti di depan Qin Chen. Mereka adalah tetua dari keluarga Ji yang menjaga gunung penjara. Di mana Ji Ruyu dan Ji Wuxu? Ucap Qin Chen bertanya dengan mata dingin. Putri suci Ji Xinyi. Gumam kedua tetua itu sama sekali tidak memperhatikan kata-kata Qin Chen. Sebaliknya, mata mereka langsung tertuju pada Ji Xinyi yang sangat berantakan dan bahkan merusak pakaiannya selama terbang bersama Qin Chen, memperlihatkan kulit besar putih dan berminyak pada Ji Xinyi. Mereka tidak percaya bahwa Ji Xinyi, yang dulunya adalah kecantikan pertama dalam keluarga, akan sangat berantakan saat ini, dengan pipi yang tinggi, bengkak dan bengkak yang tidak semestinya, dan bahkan sudut mulutnya masih meluap dengan darah. Siapa kamu? Lepaskan Ji Xinyi. Ucap kedua pria kuat di Zun ini segera mendesak senjatanya dan menatap Qin Chen dengan tatapan membunuh. Saya akan bertanya lagi, di mana Ji Ruyu dan Ji Wuxu? Apakah mereka berada di gunung penjara ini? Ucap Qin Chen dengan dingin. Kedua pria di Zun puncak masih tidak menjawab, tetapi nafas di Zun yang menakutkan membengkak di tubuh mereka, dan mereka dengan tegas berteriak, cepat lepaskan Putri Ji Xinyi, dan tidak ada jalan yang kamu cari di sini, dan hanya ada beberapa pendosa keluarga Ji di gunung penjara ini. Ucap kedua pria itu berteriak sambil diam-diam terkejut. Kalian berdua mencari kematian. Ucap Qin Chen hatinya terasa dingin. Kedua orang ini berani memanggil Ruyu begitu, niat membunuh di hati Qin Chen meletus seperti gunung berapi dalam sekejap. Tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, Qin Chen tidak berpikir untuk berbicara dengan kedua tetua ini. Qin Chen langsung mengangkat tangannya, mendesak Wan Jianhe, sungai pedang emas yang menakutkan meraung, dan langsung menyapu kedua tetua ini. Tidak baik, gumam kedua veteran di Zun puncak ini langsung merasakan niat pedang yang tak ada habisnya dan menakutkan terkikis. Di bawah niat pedang ini, keduanya terasa seperti perahu layar di laut, dan mereka bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Mereka tiba-tiba ketakutan dan dengan panik ingin melawan. Tapi itu tidak berguna sama sekali. Sungai pedang emas yang perkasa menyelimuti mereka berdua, dan menelan mereka dalam sekejap. Suara pedang menyapu terdengar, dan kedua veteran di Zun puncak ini bahkan tidak bisa berteriak. Mereka langsung berubah menjadi abu, dan bahkan jiwa mereka dicekik menjadi kehampaan dan abu. Yah, kamu mencari kematian sendiri, kata Qin Chen mendengus dingin, sementara Ji Xinyi yang dibawanya ketakutan dengan kengerian di matanya. Orang ini hanyalah iblis. Qin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan hanya rasa hormat belaka. Tidak masalah jika dia tidak menunjukkan jalan untuk dirinya sendiri. Dia dengan patuh melangkah ke samping dan mengakui. Meskipun Qin Chen memiliki hati yang membunuh, dia bukanlah tipe orang yang membunuh orang yang tidak bersalah. Tetapi jika mereka bersikeras menghina Ruyu, jangan salahkan Qin Chen karena bersikap kasar. Dalam benak Qin Chen, tidak ada yang bisa menghina orang-orang di sekitarnya.
Kedua Master Dizun ini jatuh dan berubah menjadi abu, dan segera ada aura kacau yang tak bisa dijelaskan menghantui mereka. Kekuatan ini, gumam Qin Chen mengerutkan kening. Garis keturunan keluarga Ji tampaknya memiliki beberapa koneksi, dan dalam lingkup gunung penjara ini, tampaknya sangat jelas. Di dunia kekacauan, leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah terkejut. Hei, kekuatan ini tampaknya sangat membantu. Kekuatan menelan melonjak di dunia kekacauan, dan tiba-tiba, aura kacau yang aneh ini disedot oleh leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah. Sial, leluhur tua Hong Huang, kamu telah menyerap terlalu banyak. Mengapa kamu ingin bersaing denganku? Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Kata leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah di dunia kekacauan, mereka berdua tiba-tiba berselisih tentang siapa yang menyerap lebih banyak dan siapa yang menyerap lebih sedikit. Saat keduanya berbicara, mereka bertarung. Tidak mungkin, keduanya terlalu membosankan di dunia kekacauan. Mereka membuat beberapa gerakan di setiap belokan, yang merupakan kebiasaan mereka. Leluhur Hong Huang, leluhur suci sungai darah, apakah aura kacau ini sangat istimewa? Tanya Qin Chen mengerutkan kening. Sebelumnya, kedua orang itu tidak pernah berdebat seperti ini untuk mendapatkan sedikit kekuatan. Keduanya berhenti seketika, Hong Huang Zulong mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Nak Qin Chen, sebenarnya, aura kacau ini bisa dibilang antara spesial dan tidak spesial. Orang tua, katakan intinya saja, tuanku, dia tidak bisa mengerti. Ucap leluhur suci sungai darah meremehkan kalimat itu, dan kemudian berkata kepada Qin Chen, Tuan, alasan kami berselisih untuk aura kacau ini, karena aura kacau ini dan kami adalah nadi yang sama. Ucap leluhur sungai darah berkata dengan hormat. Nadi yang sama, apa maksudmu? Ucap Qin Chen dengan bingung. Oke, biarkan aku menjelaskannya. Ucap Hong Huang Zulong dengan sungguh-sungguh dan melanjutkan, sebenarnya, ini sangat sederhana. Yang disebut keluarga Ji kuno di dunia kuno memiliki warisan darah dari makhluk primitif seperti kami, lahir dari yang kuat dalam kekacauan. Oleh karena itu, meskipun dua orang yang kamu bunuh sebelumnya hanyalah Dizun, aura kekacauan kuno yang terkandung dalam pembuluh darah mereka adalah semacam tonik untukku dan Sue Hesengzu, dan dapat diserap secara langsung. Qin Chen tiba-tiba mengerti, ini tidak heran. Pada saat yang sama, Qin Chen juga memahami bahwa keluarga Ji ini benar-benar mewarisi darah orang kuat kuno, dan bahwa orang yang dapat membuat Hong Huang Zulong dan Sue Hesengzu merasa bahwa asal-usul yang sama harus berasal dari beberapa makhluk kacau yang sangat kuat. Dalam kasus lain, Qin Chen mungkin masih memiliki beberapa pemikiran untuk melacak sumbernya, tetapi sekarang Ruyu dan Wuxu masih berada di gunung penjara ini, Qin Chen tidak terlalu peduli tentang itu. Setelah membunuh kedua tetua, dia mengabaikan Ji Xinyi, yang memiliki wajah pucat, dan mengguncang sosoknya sebelum terus bergegas menuju kedalaman gunung penjara. Siapa yang berani menjadi liar di keluarga Ji kuno saya? Tetapi pada saat ini, raungan lain terdengar. Setelah Qin Chen mendesak Wan Jianhe untuk menggantung dua Dizun keluarga besar Ji, seorang pria kuat dengan aura menakutkan tiba-tiba keluar dari bukit penjara di depannya dan jatuh di depan Qin Chen. Ini adalah pria yang kuat dengan basis kultivasi Tianzun, auranya sangat kuno, seperti orang tua, dengan aura dekaden mengalir di tubuhnya. Rambutnya jarang, dan di kulit kepalanya hanya ada sedikit rambut putih. Kulitnya kering dan tipis, dan matanya cekung, seperti kerangka. Rasanya seperti setengah dari kakinya telah memasuki peti mati. Selain itu, matanya memiliki banyak warna putih dan sedikit pupil, menatap Qin Chen seperti hantu. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah ketika dia merasakan nafas orang kuat dari keluarga Ji di sekelilingnya dan Ji Xinyi di tangan Qin Chen. Apakah kamu adalah Ji Xinyi, putri dari Patriark Ji Tianqi? Ucap orang tua itu berubah warna. Kakek, ucap Ji Xinyi buru-buru berteriak ketika dia melihat lelaki tua itu. Dia tampak ketakutan dan menyedihkan. Diam, begitu Ji Xinyi berbicara, Qin Chen menamparnya dengan keras. Begitu Ji Xinyi menunjukkan ekspresi menyedihkan, Qin Chen tahu pikiran Ji Xinyi. Dia jelas melihat Master Tianzun dan tidak sabar untuk meminta bantuan. Namun, Ji Xinyi telah melihat dirinya membunuh Kuang Lei Tianzun. Sekarang dia melihat lelaki tua ini, dia masih berani meminta bantuan. Jelas, dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati.
Nak, siapa kamu? Berani menjadi liar di rumah Ji saya, bagaimana dengan Ji Tianqi? Dan kemana perginya keluarga Ji? Nak, lepaskan Ji Xinyi, jika tidak, orang tua ini akan memenjarakanmu di kolam api San Yin, dan membuat api Yin membakar tubuh dan melebur jiwamu, seperti semua pendosa yang dihukum di gunung penjara ini. Ucap lelaki tua itu sangat marah, dia adalah barang antik tua dari keluarga Ji. Dia telah mengasingkan diri di gunung penjara selama bertahun-tahun untuk melanjutkan hidupnya. Tidak ada yang tahu kapan dia akan duduk. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Ji baru-baru ini. Hanya saja dia melihat Qin Chen, pria yang jelas-jelas bukan anggota keluarga Ji memperlakukan keluarga Ji-nya seperti itu. Aneh kalau dia memiliki temperamen yang baik. Qin Chen berpikir dengan gerakan, momentum seluruh tubuhnya meroket, dan niat membunuh langsung menuju ke langit, dan segera berkata, di mana Ruyu dan Wuxu yang dipenjara belum lama ini? Ucap Qin Chen bertanya dengan tegas. Tidak ada anjing liar, lepaskan anggota keluarga Ji saya, dan segera buat penentuan nasib sendiri dan penghancuran diri. Ini bukan tempat di mana Anda datang untuk mencari pendosa. Ucap lelaki tua itu dengan marah. Dia berkata bahwa dia akan membiarkan Qin Chen memutuskan sendiri, dan dia telah mengorbankan pisau panjang hitam di tangannya.